Perkenalkan, nama saya Nini Suryani dari kelas 2 FA1, Prodi S1 Farmasi, akan sedikit memaparkan tentang formulasi message oil aromaterapi dari minyak atsiri bunga sedap malam atau nama lainnya Polyanthus tuberosa dan minyak atsiri jeruk nipis atau nama lainnya Citrus aurantifolia. Di sini ada pengertian dari aromaterapi sendiri. Aromaterapi merupakan bentuk pengobatan alternatif yang memanfaatkan tanaman volatil atau bisa disebut dengan minyak esensial yang bertujuan untuk memperbaiki suasana hati, kesehatan, dan fungsi kognitif. Aromaterapi dibentuk dari berbagai jenis ekstrak tanaman seperti bunga, daun, kayu, akar tanaman, kulit kayu, dan bagian-bagian lain dari tanaman dengan cara pembuatan yang berbeda-beda dengan cara penggunaan dan fungsi masing-masing. Aromaterapi memiliki berbagai jenis, diantaranya minyak esensial, lilin, dupa, sabun, garam, dan message oil. Selanjutnya di sini akan ada pemaparan bahan alam yang digunakan, khasiat dan kegunaan, bentuk sediaan, parameter mutu, serta sumber referensinya akan saya cantumkan. Di sini ada bahan yang digunakannya yaitu minyak atsiri dari bunga sedap malam dan minyak atsiri dari jeruk nipis. Bunga sedap malam atau Polyanthus tuberosa merupakan bunga sedap malam yang memiliki keharuman khas sehingga mampu untuk mengobati stres. Bau harum pada minyak atsiri disebabkan oleh turunan benzen. Oleh karena itu, semakin berkembangnya pengobatan penyakit melalui aromaterapi dengan memanfaatkan bunga sedap malam. Selain itu, bunga sedap malam dimanfaatkan sebagai bunga tebar dan bahan baku pembuatan minyak atsiri. Di sini ada klasifikasi dari bunga sedap malam. Bunga sedap malam berasal dari kingdom Plantae dan divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Asparagales, famili Agavaceae, genus Polyanthus, dan spesies Polyanthus tuberosa L. Serta ada jeruk nipis atau Citrus aurantifolia, yakni jeruk nipis dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan alami dalam melawan radikal bebas. Kandungan dari jeruk nipis yang memberikan adanya aktivitas antioksidan adalah alkaloid, fenol, savonin, tanin, steroid, dan flavonoid. Sumber antioksidan itu dapat dihasilkan dari air perasan, daging buah, maupun kulit jeruknya. Di sini ada klasifikasi jeruk nipis, kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyl, ordo Rutales, famili dari Rutaceae, genus dari Citrus, dan spesies Citrus aurantifolia Swingle. Kemudian ada khasiat dan kegunaan. Yang pertama, message oil atau minyak pijat merupakan salah satu obat tradisional yang dibuat antara perpaduan minyak atsiri atau essential oil seperti minyak lemon, minyak eukaliptus, atau minyak lavender. Message menjadi proses mediasi untuk pengurangan stres fisiologis dan psikologis. Message merupakan efek relaksasi yang dapat menurunkan sekresi norepinefrin dan ADH, serta meningkatkan sekresi endorfin. Yang kedua, wangi yang dihasilkan dari minyak atsiri sedap malam dari senyawa turunan benzen dapat mengobati stres. Wangi yang menimbulkan rasa tenang dan merangsang daerah di otak yang disebut repel nukleus untuk mengeluarkan sekresi serotonin. Minyak atsiri dari buah jeruk nipis memiliki beberapa khasiat, di antaranya membersihkan lemak di kulit wajah, menghilangkan bau badan, dan mempunyai sifat analeptik atau penyegar, penghilang rasa lelah, letih, dan lesu. Kemudian ada bentuk sediaan. Message oil aromaterapi merupakan inovasi produk menggunakan bahan minyak atsiri yang tidak hanya digunakan sebagai relaksasi, tetapi juga memiliki manfaat sebagai antioksidan. Hasil penelitian dari Damar 2015 menunjukkan bahwa air perasan dari Citrus aurantifolia memberikan efek antioksidan baik dari perasan, daging buah, maupun kulit buah Citrus aurantifolia. Selain itu, minyak atsiri dari bunga sedap malam memiliki kandungan eugenol yang bermanfaat sebagai antioksidan. Kemudian ada parameter mutu. Ada beberapa parameter mutu yang digunakan untuk message oil aromaterapi ini. Yang pertama itu ada pH, kedua viskositas, massa jenis, warna, indeks bias, hedonik, dan antioksidan.
Untuk parameter mutu pH, uji pH dilakukan dengan menggunakan kertas pH, kemudian kertas pH dicelupkan ke dalam perlakuan, lalu tunggu hingga kertas pH mengalami perubahan warna. Setelah warna pada kertas pH berubah, kemudian samakan dengan indikator warna pada tabel untuk mengetahui pH yang diperlakukan. Kemudian ada viskositas. Viskositas message oil diukur dengan menggunakan piskometer Oswald. Piskometer Oswald bekerja dengan konsep kecepatan alir suatu fluida dalam suatu pipa tabung. Semakin kecil kecepatan alir larutan, maka semakin besar nilai viskositas. Kemudian ada uji parameter massa jenis. Uji berat jenis menggunakan piknometer dengan cara menimbang piknometer kosong pada timbangan analitik terlebih dahulu. Kemudian mengisi piknometer dengan message oil sampai penuh, kemudian ditimbang dengan timbangan analitik. Selanjutnya ada uji parameter warna. Alat yang digunakannya yaitu untuk pengukuran warna pada penelitian ini adalah color reader. Kemudian ada indeks bias. Indeks bias pada minyak dapat menunjukkan kemampuan minyak dalam membelokkan cahaya yang dilewati, sehingga mendekati atau menjauhi garis normal. Pengujian indeks bias dilakukan menggunakan refraktometer Abel. Selanjutnya ada uji hemodik. Uji hemodik meliputi kesukaan penampakan message oil secara keseluruhan, aroma, warna, kehangatan, dan kekentalan yang dihasilkan oleh message oil. Untuk uji hemodik ini biasanya menggunakan kuesioner kepada pengguna. Kemudian ada uji aktivitas antioksidan. Uji aktivitas antioksidan dilakukan dengan metode DPPH menggunakan 1,1 difenyl 2-fikrihidrazil DPPH sebagai radikal bebas. Berikut adalah sumber yang saya pakai. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.